prasangka dunia yang dihancurkan oleh seorang petani dan pilihan sebuah negara. Olivia Hamilton, peneliti senior lingkungan Inggris, terkejut dengan apa yang ditemuinya. Industri kelapa sawit Indonesia seharusnya menjadi contoh lain dari kerusakan lingkungan. Baginya yang telah menyelidiki lokasi kerusakan lingkungan di seluruh dunia selama 10 tahun, prioritas ekonomi negara berkembang adalah skenario yang terlalu jelas. Namun satu kalimat dari CEO perusahaan besar di Jakarta membuatnya terkejut. Omzet 39 miliar dolar, 17 juta lapangan kerja. Bisakah lingkungan yang Anda maksud menggantikan angka-angka ini? Dan seorang petani yang ditemuinya di pedalaman Kalimantan mengguncang semua prasangkanya. Hal-hal menakjubkan yang terjadi di tempat yang sulit dipercaya sebagai perkebunan kelapa sawit. Apa sebenarnya yang ditemukan Olivia? Dan bagaimana perkebunan kecil seorang petani bisa mengubah dunia? Sekarang mari kita dengarkan kisah nyata Indonesia yang tak pernah Anda bayangkan sampai akhir. Halo semuanya. Saya Olivia Hamilton, peneliti senior dari Kementerian Lingkungan Inggris yang telah menyelidiki lokasi kerusakan lingkungan di seluruh dunia selama 10 tahun. Mulai dari hutan Amazon Brasil yang terbakar, desertifikasi savana Afrika, hingga penebangan hutan tropis Asia Tenggara yang tak terkendali. Saya tahu lebih dari siapapun bagaimana keserakahan manusia menghancurkan alam, dan bagaimana negara-negara berkembang mengorbankan lingkungan atas nama pertumbuhan ekonomi. Melihat tumpukan laporan di meja, saya mendesah. Selalu kesimpulan yang sama. Permainan zero sum antara ekonomi dan lingkungan. Realitas kejam di mana satu pihak menang berarti pihak lain harus kalah. Investigasi industri kelapa sawit Indonesia. Menerima file tebal dari atasan James, saya sudah menarik kesimpulan dalam hati. Ini akan menjadi lokasi kerusakan lingkungan lain, laporan mengecewakan lainnya. Membolak-balik file, saya melihat konten yang bisa diprediksi. Tingkat deforestasi meningkat, kerusakan habitat orang-utan, polusi udara akibat kebakaran lahan gambut. Skenario khas kerusakan lingkungan negara berkembang. Konferensi pers diadakan di VIP Lounge Bandara Heathrow, London. Di hadapan kelompok lingkungan dan jurnalis media, saya berkata dengan suara penuh keyakinan. Ekonomi dan lingkungan selalu bertentangan. Industri kelapa sawit khususnya adalah contoh khas. Ini adalah kasus tipikal mengorbankan keberlanjutan jangka panjang demi keuntungan jangka pendek. Kita harus menghadapi kenyataan dengan data objektif. Melihat lampu flash berkedip dan wartawan mencatat, saya merasa bangga. Saya akan melaksanakan misi penting mengungkap kasus kerusakan lingkungan lain dan membangkitkan opini internasional. Setelah penerbangan 14 jam, saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Begitu pintu pesawat terbuka, iklim tropis Indonesia yang lembab menyambut saya. Keluar bandara, kabut asap khas Jakarta mewarnai langit dengan abu-abu. Asap dari ribuan kendaraan yang terjebak kemacetan, debu dari gedung tinggi yang sedang dibangun membuat udara keruh. Sudah kuduga, gumam saya dalam hati. Dari bandara sudah terlihat bukti-bukti kerusakan lingkungan. Jakarta yang terlihat dari dalam taksi menuju hotel menunjukkan wajah kota besar negara berkembang yang khas. Gedung-gedung tinggi yang tumbuh tak beraturan diselingi pemukiman kumuh seperti rumah kardus, dan sungai dengan sampah plastik mengalir membelah kota. Sopir taksi tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik sehingga komunikasi pun tidak lancar. Jadwal pertama adalah pertemuan dengan CEO perusahaan kelapa sawit terbesar Indonesia, Golden Palm, Surya Adiputra. Kantornya di lantai 40 gedung tinggi pusat Jakarta seperti dunia lain. Melalui jendela kaca dari lantai hingga langit-langit terlihat pemandangan Jakarta, dan kantor yang dihiasi marmer Italia dipenuhi karya seni mahal.
Surya adalah sosok berusia pertengahan 50-an, eksekutif elit lulusan EMBA dari Inggris. Dia menyambut saya dengan aksen Inggris yang sempurna sambil tersenyum sinis. Dokter Olivia, datang dari Eropa ya? Datang lagi untuk mengkritik kami. Meski terkejut dengan kata-kata langsungnya, saya menjawab dengan tenang. Saya datang untuk investigasi objektif. Objektif? Surya tertawa meremehkan. Kalau begitu, saya berikan angka objektif. Perusahaan kami saja omsetnya 39 miliar dolar per tahun, mempekerjakan 17 juta orang langsung dan tidak langsung. Bisakah lingkungan yang Anda maksud menggantikan angka-angka ini? Dia mengoperasikan layar sentuh di mejanya dan menampilkan grafik-grafik. Proporsi industri kelapa sawit dalam GDP Indonesia, tingkat employment di daerah pedesaan, skala ekspor, angka-angka yang luar biasa berjejer. Apakah Eropa dan Amerika memikirkan lingkungan ketika mengakumulasi kekayaan melalui revolusi industri abad 18-19? Mereka membakar batu bara sembarangan dan mengeluarkan asap hitam dari cerobong pabrik sambil mengembangkan ekonomi. Sekarang negara maju yang sudah mengakumulasi kekayaan hanya berbicara lingkungan kepada negara berkembang, bukankah itu kemunafikan? Di hadapan logika Surya, saya tiba-tiba kehilangan kata-kata. Kritiknya ada benarnya. Alasan perlindungan lingkungan tiba-tiba terasa hampa. Sebagai orang luar, apa yang bisa saya katakan tentang masalah yang menyangkut penghidupan 17 juta orang? Dokter bekerja di kantor bersih London jadi mudah bicara. Tapi kami harus berjuang dengan realitas setiap hari. Bisakah Anda meminta petani yang harus khawatir makan besok untuk mengorbankan pendapatan demi lingkungan? Di hadapan pandangan tajam dan logika Surya, saya merasa semakin mengecil. Keyakinan yang telah saya bangun selama 10 tahun mulai goyah. Perjalanan kembali ke hotel, hati terasa berat. Pemandangan Malang Jakarta dari jendela taksi menambah perasaan kompleks. Gedung-gedung tinggi berkilauan dan pemukiman kumuh dalam kegelapan membentuk kontras yang mencolok. Ini adalah pemandangan yang langsung menunjukkan kontradiksi dan kompleksitas negara ini. Seorang wanita di lobi hotel mendekati saya dengan hati-hati. Dia yang terlihat berusia awal 30-an memperkenalkan diri sebagai Maya Nurhayati. Dia adalah aktivis Mall Lingkungan Indonesia, Green Acacia. Bagaimana pertemuan dengan Surya? Tanyanya. Jujur, membingungkan. Saya tidak bisa membantah logikanya dengan baik. Maya mengangguk dengan pengertian. Surya orang pintar. Tapi yang dia tunjukkan hanya satu sisi kain. Di matanya ada sesuatu seperti keyakinan. Mata orang yang tidak menyerah. Besok, saya akan menunjukkan orang yang akan mengubah pemikiran Anda sepenuhnya. Tapi bersiaplah. Kita harus pergi agak jauh. Malam itu, saya tidak bisa tidur di kamar hotel. Kata-kata Surya terus berputar di kepala. Penghidupan 17 juta orang, dampak ekonomi 39 miliar dolar. Di hadapan realitas seperti ini, apa arti perlindungan lingkungan? Pukul 5 pagi, saya bertemu Maya di terminal kecil Bandara Halim Perdana Kusuma. Pesawat kecil berpropeller 2 yang sudah tua menunggu kami. Pesawat sekitar 12 tempat duduk dengan bantalan kursi yang sudah usang dan jendela bernoda. Benar-benar harus naik ini? Tanya saya dengan cemas. Ini satu-satunya cara ke Kalimantan. Jangan khawatir, pilotnya veteran. Penerbangan 3 jam benar-benar petualangan. Setiap kali pesawat berguncang hebat tertiup angin, saya merasakan bahaya nyawa.
Dari jendela terlihat hutan tropis hijau tak berujung, tapi di sela-sela juga terlihat gundul bekas penebangan. Pemandangan khas kerusakan lingkungan negara berkembang. Setelah mendarat di landasan yang terlalu kecil untuk disebut bandara, kami harus menempuh perjalanan lebih dari 1 jam lagi di jalan tanah. Setiap kali jeep melewati jalan bergelombang, seluruh tubuh terguncang. Di kiri kanan jalan berjejer pohon kelapa sawit yang monoton. Pemandangan khas monokultur. Ini perkebunan kelapa sawit yang kita kritik, kata saya melihat keluar jendela. Betul. Tapi sebentar lagi Anda akan melihat pemandangan yang benar-benar berbeda. Akhirnya kami tiba di desa kecil di pedalaman Pulau Kalimantan. Komunitas kecil sekitar 500 jiwa, di jalan desa yang bahkan aspalnya tidak rata ada ayam-ayam berkeliaran. Di tengah desa ada masjid kecil, di sekitarnya rumah-rumah tradisional kayu berkumpul. Hasan Prasetyo adalah petani biasa yang terlihat berusia sekitar 55 tahun. Tubuhnya kecil dan wajahnya yang terbakar kerja penuh kerutan, tapi matanya jernih dan bijaksana. Dia menyambut saya dengan ramah menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia yang terbata-bata. Selamat datang, Dr. Olivia. Perjalanan jauh ya, capek. Kesan pertama jujur mengecewakan. Perkebunan kecil 10 hektar, rumah kayu sederhana, dan petani yang terlihat biasa. Benarkah ini orang yang akan mengubah pemikiran yang Maya katakan dengan penuh percaya diri? Mari lihat perkebunan saya. Agak istimewa. Begitu melangkah ke pintu masuk perkebunan, saya hampir tidak bisa bernapas. Ini benar-benar berbeda dari perkebunan kelapa sawit manapun yang pernah saya lihat. Pertama, suaranya berbeda. Suara kicauan burung-burung memenuhi seluruh hutan. Dan secara visual juga benar-benar berbeda. Di bawah pohon kelapa sawit setinggi 15 hingga 20 meter tumbuh pohon kakao setinggi 3 hingga 4 meter, dan di bawahnya lagi tanaman rempah seperti jahe dan kunyit tumbuh rapat. Di sekitar perkebunan, pohon buah tropis seperti mangga, durian, rambutan, nangka membentuk pagar alami. Rasanya seperti masuk ke hutan alami. Ini perkebunan kelapa sawit, tanya saya dengan suara terkejut. Agroforestry, jelas Hasan dengan bangga. Bukan hanya menanam kelapa sawit, tapi menanam berbagai tanaman bersama. Pertanian yang mengikuti prinsip alam. Dia membawa saya ke dalam perkebunan. Di bawah naungan alami pohon kelapa sawit dan kakao cukup sejuk, kelembapannya juga pas. Di mana-mana kupu-kupu beterbangan di antara bunga, tupai melompat-lompat di antara pohon. Lihat itu. Hasan menunjuk ke atas dahan. Seekor burung kecil sedang memakan serangga. Burung-burung itu memakan hama jadi hampir tidak perlu pestisida. Alam yang merawat perkebunan. Pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Di perkebunan kelapa sawit biasa, pestisida dalam jumlah besar disemprotkan untuk membasmi hama, tapi di sini burung dan serangga secara alami menjaga keseimbangan ekosistem. Di seluruh perkebunan tersembunyi fasilitas-fasilitas canggih. Penampungan air hujan, panel surya di atap, fasilitas membuat kompos dari limbah pertanian. Semuanya sistem yang berputar sempurna. Pestisida atau pupuk kimia pakai berapa? Tanya saya. Hampir tidak pakai. Hanya pakai sedikit pupuk organik dari kompos dan pestisida alami. Biayanya juga jauh lebih murah. Kalau profitabilitas bagaimana? Ini pertanyaan paling inti. Wajah Hasan semakin cerah. Untung 30% lebih banyak dari perkebunan biasa. Karena bisa jual bukan hanya kelapa sawit tapi juga kakao,
buah, rempah. Ditambah lagi dapat sertifikat internasional RSPO, jadi bisa ekspor dengan harga premium. Dia mengeluarkan smartphone lusuh dan menunjukkan kontrak-kontrak ekspor. Kontrak dengan perusahaan makanan organik Jerman, produsen coklat Belanda, perusahaan kosmetik Jepang. Semua dengan harga premium 20 hingga 30% lebih tinggi dari harga pasar umum. Awalnya sulit. Butuh 3 tahun untuk mengubah dari metode tradisional ke cara ini. Tapi sekarang, dia berhenti sejenak dan melihat sekeliling. Sekarang yakin, ini masa depan. Ini bukan gerakan lingkungan, tapi pilihan cerdas untuk bertahan hidup. Kata-kata Hasan mengandung keyakinan mendalam. Saat itu saya mendapat pencerahan yang mengejutkan. Semua prasangka yang saya miliki selama ini hancur seketika. Stereotip bahwa ekonomi dan lingkungan harus bertentangan, prasangka bahwa negara berkembang terpaksa mengorbankan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi, bahkan pemikiran bahwa perlindungan lingkungan adalah kemewahan. Hasan membuktikan dengan tindakan nyata betapa salahnya semua prasangka itu. Bukan dengan teori, tapi dengan keuntungan nyata. Makan malam bersama di rumah Hasan. Makanan yang disiapkan istrinya Siti semuanya dari hasil perkebunan sendiri. Ayam yang diternakan alami, beras organik, berbagai buah dan sayuran dari perkebunan. Rasanya enak, tapi yang paling penting terasa aman. Bagaimana bisa memikirkan metode pertanian seperti ini? Tanya saya penasaran. Hasan merenung sejenak kemudian menjawab. Metode pertanian tradisional turun-temurun dari kakek. Dulu semua orang melakukan seperti ini. Menanam satu jenis tanaman saja itu cara dari barat. Katanya efisien jadi ikuti, tapi hasilnya malah lebih tidak efisien. Mendengar kata-katanya saya mendapat pencerahan lain. Metode monokultur yang kita sebut tradisional ternyata metode modern dari barat, dan metode inovatif yang dilakukan Hasan justru metode tradisional yang sesungguhnya. Tapi menyebarkan metode pertanian seperti ini tidak mudahkan. Ekspresi Hasan sedikit kelam. Betul. Masalah terbesar adalah pendidikan dan biaya investasi awal. Petani butuh waktu untuk belajar cara baru, dan 2-3 tahun pertama pendapatannya tidak stabil. Dan dia ragu sejenak. Dukungan pemerintah atau perusahaan besar hampir tidak ada. Malam itu, di kamar tamu rumah Hasan saya bergadang dengan perasaan kompleks. Dari jendela terlihat pemandangan malam perkebunan. Pohon kelapa sawit dan kakao yang berkilau lembut di bawah sinar bulan, dan suara serangga malam dari mana-mana. Pemandangan damai ini mungkin gambaran masa depan yang harus dikejar seluruh dunia. Tapi sekaligus juga muncul kekhawatiran realistis. Bisakah usaha individual seperti Hasan mengubah seluruh industri kelapa sawit Indonesia? Tembok perusahaan besar seperti Surya terlihat terlalu tinggi. Tapi beberapa hari kemudian, angin perubahan dunia tiba-tiba berhembus kencang. EU membuat pengumuman mendadak dari Brussels. Mulai 1 Januari 2025, kelapa sawit tanpa sertifikat keberlanjutan dilarang masuk ke EU. Berita ini membuat seluruh Indonesia terkejut. EU adalah importir terbesar kelapa sawit Indonesia. Tapi kejutan tidak berhenti di situ. 2 hari kemudian Amerika mengumumkan tindakan serupa. Kelapa sawit yang diproduksi dengan kerja paksa dan kerusakan lingkungan dilarang masuk pasar Amerika. Dalam seminggu Jepang, Australia, Kanada ikut bergabung. Bahkan Cina dan India mengumumkan akan mempertimbangkan tindakan serupa dengan alasan membangun rantai pasokan berkelanjutan. Ternyata 70% ekspor kelapa sawit Indonesia terancam terhambat.
ini bukan hanya masalah industri kelapa sawit. Industri inti yang menyumbang 3,5% total GDP Indonesia bisa runtuh. Kembali dengan tergesa ke Jakarta, saya mendapat kesempatan mengamati rapat darurat pemerintah. Rapat di Istana Presiden Indonesia benar-benar situasi darurat. Presiden, Menteri Ekonomi, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan CEO perusahaan kelapa sawit utama semua berkumpul. Suasana ruang rapat putus asa. Wajah Presiden penuh kekhawatiran mendalam, peserta semua berwajah suram. Menteri Pertanian melaporkan situasi terlebih dulu. Saat ini petani bersertifikat RSPO hanya 12% dari total petani kelapa sawit. 88% sisanya akan terhambat jalur ekspornya. Butuh berapa lama untuk dapat sertifikat? Tanya Presiden. Minimal 2 tahun, rata-rata 3-4 tahun. Itu pun dengan asumsi semua kondisi terpenuhi sempurna. Menteri Perdagangan mengumumkan angka lebih mengejutkan. Untuk mengubah semua 15 juta petani kelapa sawit menjadi ramah lingkungan butuh minimal 200 miliar dolar. Dan waktu juga diperkirakan minimal 10 tahun. Ruang rapat terdiam. 200 miliar dolar adalah jumlah astronomis setara 15% anggaran tahunan pemerintah Indonesia. Ditambah jika ekspor kelapa sawit terhambat selama 10 tahun, kerugian ekonominya tidak terbayangkan. Menteri Ekonomi memberikan proyeksi suram. Terburuk diperkirakan GDP turun 4%, pengangguran naik 8%. Daerah yang bergantung kelapa sawit bisa runtuh total. Saat itu CEO Surya bersuara. Berbeda dari kepercayaan diri biasanya, suaranya terdengar putus asa. Perusahaan besar harus menunjukkan perubahan dulu. Kami akan memimpin transisi ramah lingkungan. Saya melihat cahaya harapan dari kata-katanya. Akhirnya dia menghadapi kenyataan dan memutuskan berubah. Ada rencana konkret? Tanya Presiden. Dalam 3 tahun kami akan mengubah 50% perkebunan kami menjadi ramah lingkungan. Dan akan memberikan dukungan teknologi dan dana kepada petani mitra untuk bertransisi bersama. Suasana ruang rapat mulai sedikit optimis. Tapi harapan itu hancur beberapa hari kemudian. Seminggu kemudian, kejadian mengejutkan terjadi. Whistleblower anonim membocorkan dokumen internal Golden Palm ke media. Laporan berjudul Strategi Greenwashing 2025 hingga 2027 dimuat besar-besar di halaman depan Jakarta Post. Isi laporan sangat mengejutkan. Membangun citra ramah lingkungan hanya dengan marketing tanpa perubahan substantif, mencapai efek promosi maksimal dengan biaya minimal, strategi sementara untuk menghindari regulasi, melobi lembaga sertifikasi untuk melonggarkan standar. Bagian paling mengejutkan adalah alokasi anggaran. Anggaran transisi ramah lingkungan aktual hanya 15% dari total, 85% sisanya semua untuk promosi, marketing, dan biaya lobi. Membaca artikel itu saya merinding. Saya yang percaya ketulusan Surya beberapa hari ini ternyata bodoh. Rasa dikhianati dan marah bercampur. Reaksi media dan masyarakat sipil meledak. Demo terjadi di mana-mana di Jakarta, slogan Surya mundur, bubarkan perusahaan kelapa sawit memenuhi jalan. Surya mengeluarkan pernyataan permintaan maaf publik, tapi kepercayaan sudah hancur total. Tapi berita lebih putus asa menunggu. Telepon mendesak dari Maya. Olivia, gawat. Hasan harus jual perkebunannya. Saya langsung terbang ke Kalimantan. Ketika bertemu Hasan, wajahnya penuh keputusasaan. Ada apa? Tanya saya dengan tergesa. Ban menagih pelunasan kredit. Saya ambil kredit untuk transisi ramah lingkungan,
tapi butuh waktu lagi sampai pendapatan stabil. Tapi bank tidak mau menunggu lagi. Hasan menunjukkan surat tagihan bank dengan tangan gemetar. Isinya dalam 2 minggu harus melunasi 1,5 miliar rupiah atau perkebunan akan disita sebagai jaminan. Ada calon pembeli. Perusahaan besar dari Jawa. Mereka berencana mengubah perkebunan ini kembali menjadi perkebunan kelapa sawit monokultur biasa. Mendengar itu saya merasa hancur. Model pertanian berkelanjutan yang telah Hasan bangun selama 10 tahun dalam bahaya hilang seketika. Tidak ada cara lain. Hasan menggeleng. Tidak ada yang mau investasi pertanian ramah lingkungan. Semua menganggap berisiko. Dukungan pemerintah juga fokus perusahaan besar, petani kecil seperti kami sulit dapat manfaat. Malam itu, saya terakhir kali mengelilingi perkebunan Hasan. Tempat indah ini yang bahkan di bawah sinar bulan akan segera dihancurkan membuat hati sakit. Suara kicauan burung, berbagai tanaman yang harmonis alami, udara bersih dan air jernih. Semua ini akan hilang. Tidak boleh seperti ini. Saya bertekad dalam hati. Modal Hasan tidak boleh dibiarkan hilang. Di saat putus asa, Maya datang dengan usulan baru. Dia datang malam-malam ke rumah Hasan dan membentangkan file tebal di hadapan kami. Jangan menyerah. Kita punya modal Hasan, punya data nyata. Dan dia berhenti sejenak menatap kami. Kita punya kebenaran. Di mata Maya berkobar api orang yang tidak menyerah. Mari buktikan model Hasan dengan data ilmiah akurat dan tunjukkan kepada pemerintah dan rakyat. Ini jawaban yang dicari Indonesia. Sesuai usulannya, tim penelitian khusus dibentuk. Saya menangani analisis dampak lingkungan, Profesor Bagus Santoso dari Universitas Indonesia menangani evaluasi ekonomi, Maya menangani efek sosial. Dan Hasan bertugas berkomunikasi dengan petani lain dan memeriksa kemungkinan realisasi. Kami menetapkan satu tujuan jelas. Membuktikan dengan data akurat dan objektif efek model agroforestry Hasan jika disebarkan ke seluruh negeri. Penelitian intensif 3 bulan dimulai. Saya bangun pukul 5 pagi setiap hari mengumpulkan data lingkungan di perkebunan Hasan. Penyimpanan karbon tanah, indeks biodiversitas, tingkat polusi air, konsentrasi CO2 di udara, semuanya diukur dengan presisi. Profesor Bagus fokus pada analisis ekonomi. Dia tidak hanya mengumpulkan data dari perkebunan Hasan tapi juga mencari kasus serupa di seluruh Kalimantan. Profitabilitas, efek employment, dampak ekonomi daerah, semuanya dianalisis dengan teliti. Maya mendalami survei sosial. Dia langsung mengunjungi 2.000 petani kelapa sawit nasional dan melakukan survei. Perubahan kesadaran petani, tingkat pendidikan, kemampuan penerimaan teknologi, semuanya diteliti. Hasan adalah mitra lapangan yang handal. Karena dia dihormati di kalangan petani, petani lain juga aktif bekerja sama dengan penelitian kami. Proses penelitian tidak mudah. Beberapa perusahaan besar mencoba menghalangi penelitian kami, ada juga oknum pemerintah yang memandang kami dengan tidak baik. Terutama Golden Palm Surya secara terang-terangan menghalangi kami. Suatu kali Profesor Bagus tiba-tiba diusir Satpam saat sedang meneliti di perkebunan. Maya juga di beberapa daerah digosipkan dikendalikan kekuatan luar. Tapi kami tidak menyerah. Justru semakin tekun mengumpulkan data yang lebih teliti dan objektif. Semua pengukuran diverifikasi 3 kali menggunakan standar dan metodologi yang diakui internasional. Setelah 3 bulan, akhirnya hasil menakjubkan keluar. Hasil analisis dampak lingkungan, emisi karbon,
turun 60% dibanding metode existing biodiversitas, naik 80%, terkonfirmasi 135 spesies burung, 320 spesies serangga, erosi tanah, turun 70%, polusi air, turun 85%. Kualitas udara, konsentrasi partikel halus membaik 40% hasil analisis ekonomi. Keuntungan perkebunan naik rata-rata 33% dibanding metode existing. Sumber pendapatan beragam, kelapa sawit 60%, kakao 20%, buah 15%, lain-lain 5%. Harga premium dapat harga 20 hingga 30% lebih tinggi dengan sertifikat RSPO penghematan biaya, biaya pestisida, pupuk kimia hemat 80%. Analisis efek sosial, pertumbuhan employment, 17 juta orang saat ini 22 juta orang, naik 5 juta orang, pendapatan petani, rata-rata naik 45%. Aktivasi ekonomi daerah, industri pengolahan, distribusi berkembang sehingga industri terkait tumbuh. Yang paling menakjubkan adalah efek scale up. Jika model Hasan menyebar ke seluruh negeri, Indonesia bisa menjadi negara produsen kelapa sawit berkelanjutan terbesar dunia. Setelah data selesai, diputuskan mengadakan forum darurat nasional yang langsung dipimpin Presiden. Forum di Jakarta Convention Center dihadiri pejabat pemerintah, pengusaha, perwakilan petani, aktivis masyarakat sipil, dan pejabat organisasi internasional. Bahkan pejabat perdagangan EU, Amerika, Jepang juga hadir. Hari presentasi, saya sangat tegang. Tangan berkeringat dan jantung berdebar kencang. Beban bahwa presentasi ini bisa menentukan nasib Indonesia. Naik ke panggung, 3.000 penonton menatap saya. Saya mulai dengan suara gemetar. Yang terhormat Bapak Presiden dan semua yang hadir. Hari ini saya ingin menunjukkan kemungkinan baru Indonesia. Slide pertama muncul di layar. Pemandangan perkebunan Hasan. Perkebunan multilayer hijau yang indah menarik perhatian penonton. Indonesia memiliki satu-satunya model di dunia yang menyelamatkan lingkungan dan ekonomi sekaligus. Setiap data yang diungkap membuat ruangan bergejolak. Ketika angka penurunan emisi karbon 60% keluar, perwakilan kelompok lingkungan bertepuk tangan, dan ketika indikator ekonomi kenaikan keuntungan 33% keluar, mata para pengusaha berubah. Pada angka pertumbuhan employment 5 juta orang, ekspresi Presiden sangat cerah. Pada data kenaikan pendapatan petani 45%, perwakilan petani bersorak. Tapi momen perubahan sesungguhnya adalah ketika Hasan naik ke podium. Dia mengenakan jas tapi tetap tidak kehilangan kesederhanaan seorang petani. Dia berkata dengan suara terbata-bata tapi tulus. Saya cuma petani biasa. Teori sulit atau perhitungan rumit tidak tahu. Aula menjadi sunyi. 3.000 orang semua fokus pada kata-kata Hasan. Tapi ini bisa saya pastikan. Untuk hidup, tanah harus dihidupkan. Kalau tanah mati, kita juga mati. Perkebunan saya adalah buktinya. Bukan hal mustahil. Bisa. Kata-kata tulusnya membuat aula benar-benar hening. Beberapa orang matanya berkaca-kaca. Wajah politisi dan pengusaha juga menunjukkan ekspresi serius. Kami petani tidak takut perubahan. Cuma butuh kesempatan. Kalau pemerintah dan perusahaan membantu, kami bisa buat pertanian terindah di dunia. Setelah Hasan selesai bicara, aula terdiam sejenak. Kemudian satu orang berdiri dan bertepuk tangan. Seketika seluruh aula merespons dengan standing ovation. Tepuk tangan berlangsung 5 menit. Presiden berdiri.
wajahnya penuh keharuan dan tekad. Pak Hasan dan tim peneliti, terima kasih banyak. Sekarang saya tanya, bisakah model ini disebarkan ke seluruh industri? Saya menjawab dengan percaya diri. Ya, kalau ada kemauan pasti bisa. Seminggu setelah forum berakhir, pemerintah Indonesia membuat pengumuman mengejutkan dunia. Roadmap Green Gold Indonesia 2070 yang langsung diumumkan Presiden bukan deklarasi biasa tapi rencana pelaksanaan konkret dan realistis. Ketika mendengar Hasan ditunjuk sebagai penanggung jawab utama, saya benar-benar terharu. Petani kecil yang beberapa bulan lalu hampir kehilangan perkebunan sekarang memimpin proyek nasional. Brand marketing juga dibuat baru. Green Gold Indonesia, brand kelapa sawit ramah lingkungan Indonesia. Logonya menggambarkan pohon kelapa sawit dan tanaman tropis lain yang harmonis dengan slogan Harmony with Nature. Reaksi masyarakat internasional luar biasa. EU langsung mengumumkan pencabutan embargo impor keesokan hari. Ketua Komisi Eksekutif EU Ursula von der Leyen langsung datang ke Jakarta dan berkata, Indonesia benar-benar melampaui ekspektasi kami. Ini bukan sekadar kebijakan lingkungan. Ini paradigma baru pertanian masa depan. Amerika juga langsung menyambut baik. Jepang berjanji kerjasama teknologi dan perluasan investasi. Bahkan Cina dan India meminta kirim delegasi studi banding. 2 tahun berlalu. Saya kembali ke perkebunan Hasan di Kalimantan. Kali ini dengan jabatan baru sebagai Komisaris Khusus Pertanian Berkelanjutan PBB. Perubahan terasa dari bandara. Landasan kecil tanah dulu sekarang menjadi bandara modern. Papan Green Gold Kalimantan Airport terpasang dengan bangga. Jalan ke perkebunan juga berubah total. Jalan tanah dulu sekarang jalan aspal rapi, di kiri kanan jalan perkebunan-perkebunan baru yang mengadopsi metode Hasan terbentang tak berujung. Pemandangan sekitar perkebunan Hasan benar-benar berubah seperti keajaiban. Lahan gersang dulu menjadi hutan hijau, sungai juga jernih sampai terlihat ikan berenang. Udara juga jauh lebih bersih, bernapas dalam saja sudah menyenangkan. Perkebunan Hasan sekarang menjadi tempat terkenal dunia. Diberi nama resmi Green Gold Learning Center, 20.000 pengunjung datang setiap tahun. Petani Brasil, pejabat pemerintah Afrika, peneliti Eropa, bahkan mahasiswa Amerika. Orang dari seluruh dunia datang belajar metode pertanian Hasan. Olivia. Hasan menyambut dengan senyum cerah. Dia masih bekerja langsung di perkebunan, tapi terlihat jauh lebih percaya diri dari dulu. Hasan benar-benar banyak berubah. Ya, seperti mimpi. 2 tahun lalu hampir kehilangan perkebunan, sekarang orang seluruh dunia datang belajar. Dia membawa saya ke pusat pengunjung yang baru dibangun. Di dinding penuh surat terima kasih dan foto dari berbagai negara. Perkebunan di Amazon Brasil yang sukses mengadopsi model Hasan, kasus penerapan di perkebunan kakao Ghana Afrika, cerita adopsi sebagai kebijakan pemerintah di Malaysia, semuanya dipamerkan. Indonesia sekarang menjadi teladan seluruh dunia. Negara yang dulu menjadi sasaran prasangka dan kritik dunia, sekarang menjadi simbol pembangunan berkelanjutan. Indonesian Model digunakan sebagai istilah resmi dalam jurnal akademik internasional dan laporan kebijakan. Kadang saya berpikir, bagaimana kalau saya tidak bisa membuang prasangka? Bagaimana kalau tidak bertemu Hasan? Bagaimana kalau Maya menyerah? Ada banyak, bagaimana kalau dalam sejarah, tapi yang penting adalah perubahan yang benar-benar terjadi. Indonesia menunjukkan jalan baru kepada dunia. Dan jalan itu sekarang menjadi harapan seluruh umat manusia. Indonesia bukan lagi negara perusak lingkungan.
Sebaliknya disebut dengan julukan seperti Green Gold Nation, Harmony Republic, Future Agriculture Leader. Menjadi salah satu negara yang paling ingin ditempati anak muda bekerja dan hotspot yang didatangi turis. Yang terpenting, kebanggaan rakyat Indonesia berubah. Tidak lagi memperhatikan pandangan Barat. Sebaliknya berjalan dengan percaya diri di jalan mereka sendiri. Dan jalan itu menjadi teladan dunia. Harmoni ekonomi dan lingkungan. Perpaduan tradisi dan inovasi. Keajaiban yang terwujud ketika kebijaksanaan individu bertemu kemauan negara. Inilah kemungkinan yang ditunjukkan Indonesia kepada dunia. Dan kemungkinan ini terus menyebar ke seluruh dunia. Perubahan yang dimulai dari perkebunan kecil Hasan sekarang menjadi harapan seluruh umat manusia. Perjalanan menakjubkan yang menghancurkan prasangka dan menjadikan yang mustahil mungkin. Dan cerita ini belum berakhir. Justru sekarang baru permulaan. Kalian juga mohon dukung perkembangan tanpa batas perkebunan kecil Hasan dengan subscribe dan komentar. Terima kasih.